Tumang pun terbunuh oleh anak panah tersebut. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi menjadi sangat marah dan dia segera memukul kepala Sang Kuryang dengan centong yang terbuat dari tempurung kelapa hingga terluka. Sang Kuryang menjadi sangat marah. Dia menendang perahu besar yang dibuatnya dengan susah payah ke atas. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Hari ini aku mau bercerita tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Yuk dengerin aku bercerita. Sang Kuryang adalah cerita rakyat masyarakat Sunda. Legenda ini berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Legenda Sang Kuryang ini awalnya merupakan tradisi lisan. Kisah tertulisnya ini tertulis di dalam naskah Bujangga Manik yang ditulis pada daun lontar pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 Masehi. Yuk kita masuk ke dalam cerita Sang Kuryang. Dahulu kala, di Kayangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Sang Hyang Tunggal pun menghukum mereka berdua menjadi hewan turun ke bumi. Nah, sang dewi berubah menjadi babi hutan dan bernama Wayung Hyang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing dan bernama Tumang. Mereka harus turun ke bumi untuk menjalankan hukuman dan bertapa memohon ampun agar bisa kembali ke wujud aslinya. Keduanya tinggal di dalam hutan untuk bertapa. Suatu hari, Raja Parbangkara pergi ke hutan untuk berburu. Di tengah hutan, sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring atau daun keladi hutan. Tiba-tiba, Wayung Hyang yang sedang bertapa merasa sangat haus dan kemudian tanpa dia sengaja meminum air kencing sang raja. Secara ajaib, Wayung Hyang hamil dan melahirkan seorang bayi cantik. Nah, bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh Raja Parbangkara dan dia bawa pulang ke keraton. Sang raja tidak menyadari kalau anak itu merupakan putrinya. Nah, sang raja pun memberinya nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang cantik dan hal itu membuat banyak para raja dan pangeran ingin meminangnya. Nah, para raja dan pangeran saling berperang untuk memperebutkan Dayang Sumbi. Hal ini membuat Dayang Sumbi mengambil keputusan untuk pergi mengasingkan diri ke hutan. Lalu, dia pun meminta izin ke ayahnya. Nah, untuk kedamaian, akhirnya sang raja mengizinkan Dayang Sumbi tinggal di hutan seorang diri dan hanya ditemani oleh anjing yang bernama Tumang. Selama pengasingan, Dayang Sumbi mengisi hari-harinya dengan menenun. Suatu hari, saat sedang asik menenun, peralatan tenun Dayang Sumbi ini jatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, tanpa sengaja terucaplah sumpah, yaitu dia berjanji bahwa siapapun yang mengambil alat tenunnya apabila seorang laki-laki akan dijadikan suami, dan apabila seorang perempuan akan dijadikan saudari. Tidak lama kemudian, Tumang menghampirinya sambil membawakan peralatan tenunnya yang jatuh tadi. Dayang Sumbi pun kaget karena yang membawa peralatan tenunnya itu bukan manusia. Karena harus menepati janjinya, maka Dayang Sumbi pun menikahi si Tumang. Nah, pada saat malam bulan purnama, Tumang berubah kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan. Dayang Sumbi mengira dia sedang mimpi bercumbu dengan dewa yang tampan, tapi yang sebenarnya adalah wujud asli si suaminya ini. Akhirnya, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Nah, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan hati kijang. Dia pun memerintahkan anaknya pergi ke hutan berburu kijang ditemani si Tumang ini. Tapi, setelah menunggu lama,
tidak ada satupun kijang di hutan. Hal ini membuat Sang Kuryang patah semangat. Tiba-tiba Sang Kuryang melihat tuh ada seekor babi hutan. Dia segera meminta Tumang untuk menangkap babi tersebut. Tapi si Tumang tidak mau menuruti perintahnya Sang Kuryang karena ternyata babi hutan tersebut adalah Wayung Hyang yang adalah nenek dari Sang Kuryang. Karena melihat Tumang tidak mau mengikuti perintahnya, Sang Kuryang menjadi marah dan dia mulai menakut-nakuti Tumang dengan anak panah. Tapi secara tidak sengaja anak panahnya ini terlepas dan mengenai Tumang. Tumang pun terbunuh oleh anak panah tersebut. Karena tidak mendapat hewan buruan, akhirnya Sang Kuryang menyembelih tubuh Tumang dan mengambil hatinya. Nah, setelah itu Sang Kuryang pulang dan memberikan hati Tumang kepada ibunya. Ibunya yang tidak mengetahui kalau hati itu merupakan hati suaminya lalu memasak dan memakannya. Nah, berhari-hari Tumang tidak pulang. Nah, hal ini membuat Dayang Sumbi gelisah. Dan akhirnya dia menanyakan pada anaknya. Karena didesak terus-menerus, akhirnya Sang Kuryang pun mengaku kalau dia telah membunuh dan mengambil hati Tumang. Mendengar hal itu, Dayang Sumbi menjadi sangat marah dan dia segera memukul kepala Sang Kuryang dengan centong yang terbuat dari tempurung kelapa hingga terluka. Nah, Sang Kuryang pun menjadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang. Lalu dia lari meninggalkan rumahnya. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya mencari anaknya ke hutan sambil memanggil-manggil namanya. Tapi Sang Kuryang itu telah pergi jauh. Nah, Dayang Sumbi menjadi sangat sedih dan dia memohon ampun dan meminta kepada Sang Hyang Tunggal agar bisa dipertemukan kembali dengan anaknya. Dia pun menjalankan pertapaan dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah. Hal ini membuat Sang Hyang Tunggal memaafkannya dan memberikannya kecantikan yang abadi, sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti. Hal ini karena sepanjang pengembaraannya, dia telah berguru kepada orang-orang sakti yang dia temui. Nah, dalam perjalanannya, tanpa sadar dia telah kembali ke tanah kelahirannya. Di dalam hutan, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan dia pun langsung jatuh cinta. Tapi ternyata wanita cantik itu adalah ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi yang tidak mengenali anaknya itu pun jatuh cinta dengan pemuda gagah dan tampan itu. Akhirnya, mereka mulai menjalin kasih dan berencana untuk menikah. Suatu hari, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi pun membantu kekasihnya mengenakan ikat kepala. Saat mau mengenakan ikat kepala tersebut, Dayang Sumbi terkejut saat melihat bekas luka pukulan yang sama seperti bekas pukulan yang dia berikan pada anaknya. Akhirnya Dayang Sumbi pun sadar kalau pemuda tersebut adalah anaknya yang kabur berpuluh tahun lamanya. Nah, Dayang Sumbi pun menceritakan siapa dirinya kepada Sang Kuryang dan dia menolak untuk diperistri anaknya itu. Tapi karena telah dibutakan oleh cinta dan hawa nafsu, Sang Kuryang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dayang Sumbi dan dia tetap berniat meminang sang ibu. Nah guys, melihat kegigihan Sang Kuryang, akhirnya Dayang Sumbi memberikan syarat pernikahan yang dianggapnya mustahil. Dia meminta Sang Kuryang membendung Sungai Citarum dan membangun sebuah kapal yang besar hanya dalam waktu semalam. Jika berhasil, maka dia akan menikahi Sang Kuryang. Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan sang ibu. Dengan kesaktiannya, dia membuat perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Nah, kelak pangkal pohon itu akan berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak akan menjadi Gunung Burangrang. Dan dengan bantuan Guryang atau makhluk halus, dia mulai membendung Sungai Citarum. Saat tengah malam, bendungan hampir selesai dikerjakan. Melihat hal ini, membuat Dayang Sumbi gelisah. Dan dia mulai memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang ini gagal. Kemudian
Dayang Sumbi membentangkan kain putih hasil tenunannya di atas bukit di timur. Hal ini membuat kain putih tersebut tampak bercahaya, layaknya fajar yang bersinar. Lalu, dia pun berulang-ulang memukulkan alu dan lesung, seolah-olah dia sedang menumbuk padi. Nah, hal ini membuat para Guryang ketakutan karena mengira hari udah mulai pagi. Lalu mereka pun lari dan menghilang bersembunyi di dalam tanah. Hal ini menyebabkan pembuatan bendungannya tidak selesai. Nah, karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi, Sang Kuryang menjadi sangat marah. Dia menendang perahu besar yang dibuatnya dengan susah payah ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi gunung tangkuban perahu. Oleh karena kemarahannya, dia pun memukul dinding bendungan yang berada di sebelah barat sampai jebol. Kelak, lubang tembusan air Citarum ini dikenal dengan nama Sanghyang Tikoro. Sumbat aliran sungai Citarum dilemparkannya ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Air Talaga Bandung pun menjadi surut kembali, dan bekas danau ini kelak menjadi lokasi kota Bandung. Sang Kuryang lalu mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari anaknya yang telah kehilangan akal sehatnya. Nah, Dayang Sumbi ini hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, dan dia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Lalu tiba-tiba Dayang Sumbi berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan ibunya akhirnya menghilang ke alam gaib. Nah guys, inilah cerita tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Menurut kalian, sebenarnya di dalam cerita tadi, siapa tokoh yang paling kasihan? Boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.